Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Berusaha dengan Dasar Kasih yang berdasarkan pada Injil Markus bab 6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah menyelesaikan tugas perutusan berdua-dua, para rasul itu kemudian kembali berkumpul dengan Yesus. Mereka bercerita tentang apa saja yang mereka kerjakan dan ajarkan. Yesus lalu berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang yang melihat dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga sampainya mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saudara-saudari terkasih, marilah kita membayangkan bagaimana rasanya berada di posisi Yesus dan para rasul pada saat itu. Setelah mengutus muridnya berdua-dua, ia sendiri tetap aktif menolong orang banyak untuk bertobat, menyembuhkan orang sakit, dan terbebas dari kuasa roh jahat. Di tengah kepadatan orang dan aktivitas itu, para rasul pulang dan bercerita kepadanya tentang pengalaman perutusan mereka. Mungkin yang Yesus rasakan seperti orang tua yang tengah sibuk membantu masyarakat umum. Lalu anaknya pulang dinas, di mana-mana kedua belah pihak dipenuhi kerinduan untuk berbincang. Namun situasi tidak leluasa karena orang banyak silih datang dan pergi meminta bantuan dan menuntut kedua pihak melayani pemenuhan kebutuhan mereka. Di samping itu, Yesus pun paham bahwasanya para rasul lelah dan butuh istirahat. Oleh karena itulah ia mengajak mereka pergi ke tempat sunyi agar bisa internal saja yang berkumpul dan langsung beristirahat. Namun, apa yang terjadi? Saudara-saudari terkasih, orang banyak seperti tidak mau mengerti bahwasannya Yesus dan para rasul lelah dan butuh istirahat. Mereka malah memanfaatkan cara lain untuk tetap dapat menemui Yesus dan para rasul, serta minta bantuan mereka. Pada saat demikian, reaksi spontan yang biasanya muncul adalah kita merasa marah karena orang lain tidak menghormati hak kita,
Atau bisa juga kita merasa nelangsa sebagai korban karena kebutuhan kita diinjak oleh arus massa. Akan tetapi, respon spontan Yesus berbeda dari sikap reaktif kita. Ia merasa berbelas kasihan dengan kerumunan orang banyak itu. Fokusnya bukan pada kebutuhan pribadi dan para rasul yang terhambat pemenuhannya, bukan juga pada perilaku orang banyak yang tidak menghormati hak dan menghalalkan cara lain untuk memenuhi kepentingan mereka, melainkan Yesus fokus pada inti kebutuhan orang banyak yang mendorong mereka berperilaku demikian. Yesus melihat bukan perilaku di permukaan, tapi kenyataan sejati di balik yang tampak, yaitu keresahan domba mencari-cari gembala. Tergerak oleh rasa belas kasih, Yesus pun mengajak para murid untuk menanggalkan kebutuhan internal serta berusaha memenuhi kebutuhan eksternal. Saudara-saudari terkasih, semenjak di bangku sekolah dasar kita telah belajar untuk sebaiknya mengedepankan kepentingan umum dan mengebelakangkan kepentingan pribadi maupun golongan. Namun pada prakteknya kita masih sulit dan bertingkah sebaliknya, yaitu memenuhi kepentingan pribadi dan keluarga terlebih dahulu, serta aktif melibatkan diri untuk memenuhi kepentingan umum bila mana masih ada waktu dan tenaga yang tersisa. Apa yang membuat kita belum mampu menerapkan pengetahuan luhur tersebut? Dalam firman kemarin dikisahkan tentang bagaimana ketaatan dari Simeon maupun Yusuf dan Maria. Demikian jugalah ketaatan Yesus pada kehendak Allah Bapa. Yesus sadar akan kebutuhan internal dan berusaha memenuhi tanpa melanggar kepentingan orang banyak. Namun, manakala Bapa mengizinkan terjadinya orang banyak melanggar kepentingan internal, Yesus tetap menaruh hormat secara utuh dan menerimanya sebagai rahmat. Mata hatinya menangkap bentuk kerinduan jiwa akan sumber kebaikan dan ia berbelas kasihan. Maukah saya taat menerima rahmat kejadian yang terberi dan terbelas kasihan? Marilah kita berdoa. Yesus, terima kasih atas teladan hidup-Mu dalam firman hari ini. Seperti domba kehilangan gembala, demikianlah jiwa kami sehari-hari berusaha mencari-cari penghiburan hati. Seringkali kami terjebak untuk mengandalkan kekuatan sendiri dan mengedepankan kesejahteraan pribadi. Ajarilah kami untuk taat menerima rahmat kejadian di depan mata dan bertindak penuh belas kasih seperti-Mu. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.